Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan melaporkan apa yang telah kelompok kami buat dengan judul pendekatan model logistik dalam memodelkan dinamika pertumbuhan penduduk di Papua Barat. Eh, di sini kami beranggotakan tiga kelompok, yaitu saya sendiri Muhammad Ryan, ada Vira Vinol Karisma Alam, dan Aurelia Dinda Setio. Eh, Mungkin boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, di bagian latar belakang ini masih berisikan definisi umum dari pertumbuhan yang merupakan transformasi yang dapat diukur terkait dengan besar, jumlah, ukuran atau dimensi pada level sel, organ maupun individu. Terus juga ada, boleh tolong di zoom Ryan? Oke. Terus juga ada definisi penduduk, terus ada definisi dari pertumbuhan penduduk merupakan persentase peningkatan atau penurunan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini berdasarkan dari UPTD Statistik 2023. Tolong scroll ke bawah, Ryan. Oke, nah eh, wilayah yang kita pilih itu Papua Barat. Kenapa Papua Barat? Karena belum banyak yang membahas Papua Barat karena awalnya kami milih DKI Jakarta, cuman sudah terlalu banyak yang membahas DKI Jakarta, makanya kita pakai data Papua Barat. Nah, menurut BPS di tahun 2021 jumlah penduduk Papua Barat itu tercatat 1.162.248 jiwa yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu yang hanya berjumlah 1.148.168 jiwa. Berarti terdapat penambahan lebih dari 14.000 jiwa hanya dalam kurun waktu setahun. Oke, tolong di next. Eh, Papua Barat ini tergolong sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang relatif kecil jika dibandingkan sama provinsi-provinsi besar kayak Jawa dan lain-lain. Oke, next. Pemaham terus di sini juga untuk eh, latar belakang ini belum lengkap Bu, karena belum dimasukin semuanya ke satu Word karena kami masih banyak bahas pertimbangan. Selanjutnya bakal dilanjutin sama Ryan. Di sini ada tiga rumusan masalah. Yang pertama itu kita akan ditanya apa yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di suatu wilayah, di mana wilayah ini adalah di Papua Barat. Yang kedua itu ada bagaimana dinamika pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang ketiga itu ada apa aja tantangan yang dihadapi Provinsi Papua Barat akibat pertumbuhan penduduk, terutama terkait infrastruktur dan pelayanan publik ya. Untuk tujuannya itu yang pertama untuk memahami konsep pertumbuhan penduduk serta dampaknya terhadap aspek sosial dan ekonomi suatu wilayah. Yang kedua itu kita dapat menganalisis tren pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat berdasarkan data statistik terbaru. Dan yang terakhir untuk mengidentifikasi tantangan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi terhadap infrastruktur dan pelayanan publik di Papua Barat. Untuk Oke, pembahasan selanjutnya. ini akan dibahas oleh rekan saya, Vira. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang kajian teori. Sesuai dengan judulnya, kita bakal pakai modelnya itu namanya model logistik. Nah, model itu awalnya tuh dikenalkan oleh matematikawan dari Belanda pada tahun 1838. Nah, untuk model ini tuh pengembangan dari model pertumbuhan eksponensial yang pertama kali dicetuskan oleh Malthus
model pertumbuhan populasi logistik ini merupakan penyempurnaan dari model pertumbuhan eksponensial. Model logistik ini digunakan karena pada kenyataan di alam bahwa besar kecilnya populasi itu bergantung pada kerapatannya, sehingga laju kelahiran dan kematian juga itu tidak konstan. Kayak bisa di scroll ke bawah. Nah, ini bentuknya itu untuk persamaan pertama itu adalah 1/n dikali dengan dn per dt sama dengan k dikali 1 min n per k. Nah, ketika persamaan satu ini kita kalikan masing-masingnya dengan n, maka nanti kita bakal dapat dn per dt sama dengan nr dikali 1 min n per k. Berdasarkan persamaan kedua, nanti kita diperoleh nih untuk solusi logistiknya. Coba kita nanti integralkan masing-masing, nanti kita dapat bahwa di bawahnya, ke bawah, scroll ke bawah. Itu nanti n sama dengan k dikali e pangkat rt plus c dibagi 1 plus e pangkat rt plus c. Nah, kita bisa lihat dari persamaan 3 ini, kalau misalkan t-nya itu sama dengan 0 dan n0 itu sama dengan n0, kemudian kita substitusikan ke persamaan 3, maka nanti didapat c-nya itu adalah ln n0 per k min n0. Nah, si nilai c-nya itu disubstitusikan ke persamaan ketiga lagi, maka nanti dapat solusi khususnya, yaitu persamaan keempat, yaitu n sama dengan k per e pangkat min rt dikali k per n0 dikurangi 1 ditambah 1, di mana nt-nya itu sama dengan jumlah populasi pada waktu ke t, dan n0 itu adalah jumlah populasi pada t sama dengan 0, k itu adalah daya tampung atau carrying capacity dari suatu daerah untuk populasi, R-nya itu adalah laju pertumbuhan intrinsik atau intrinsic growth rate, dan terakhir T itu adalah waktu. Nah, untuk memperkirakan laju pertumbuhan dan daya tampungnya, maka kita bakal memanfaatkan data populasi di 3 tahun pertama. Selanjutnya, jika persamaan keempat yang tadi udah kita dapat, kita limitkan dengan nilai T mendekati tak hingga untuk setiap nilai K-nya itu adalah lebih besar dari 0. Maka nanti kita bakal dapat limit T mendekati tak hingga dari NT sama dengan A per B sama dengan K. Berarti kita substitusikan bahwa nilai K itu sama dengan A per B. Maka nanti kita bakal dapat hasil akhir itu, kayak bisa scroll aja ke bawah. Nah, kita dapat persamaan daya tampungnya itu adalah K sama dengan N2 dikali 2N0 dikali N2 min N2 N1 dikurangi N0 N1 dibagi dengan N0 N2 min N1 kuadrat. Dimana kalau misalnya N0 itu tadi itu adalah jumlah populasi pada waktu T sama dengan 0, atau kalau di makalah ini itu adalah pada tahun 2013, terus N1 itu adalah jumlah populasi pada tahun ke-1 gitu ya. Kalau di sini berarti 2014, dan N2 berarti jumlah populasi pada tahun 2015 gitu. Nah, untuk analisis datanya kita baru sampai menemukan datanya itu kita bakal menggunakan data 1 dekade. Jadi dari tahun 2013 sampai 2023 dengan langkah-langkah teknik analisis data itu adalah, yang pertama kita bakal membuat model persamaan diferensial logistiknya. Yang tadi sudah kita dapat persamaannya. Kayak yang kedua itu kita bakal mencari solusi dari sistem persamaan diferensialnya. Yang ketiga, kita bakal menentukan waktu awal T dan jumlah populasi awal, atau T sama 0 dengan N0. Berarti kalau misalkan T sama 0 itu dimulai dari tahun 2013, dan N0 itu berarti jumlah populasi pada tahun 2013. Yang keempat itu adalah menentukan kapasitas tampung. Berarti kita tinggal substitusikan nilai K-nya, nilai jumlah populasi 3 tahun pertama ke persamaan K-nya itu. Nanti kita dapat nilai K-nya. Terus yang kelima, kita bakal menentukan laju pertumbuhannya atau R-nya. Dengan cara mensubstitusikan dari masing-masing jumlah populasi ke dalam persamaan yang awal. Karena kita udah dapat nilai K-nya dari persamaan keempat, dari kita substitusikan ke persamaan yang awal. Terus yang keenam adalah menghitung jumlah populasi dengan solusi persamaan logistik. Yang ketujuh, membandingkan hasil model dengan data aktual serta menghitung MAP-nya.
Yang terakhir, kita bakal mencoba menghitung prediksi jumlah penduduk di tahun berikutnya berdasarkan nilai dari komponen model tersebut. Karena di sini ada 10 data dari tahun 2013 sampai 2023, berarti nanti kita bakal mendapatkan sekurang lebih ada 10 model, di mana nanti 10 model tersebut kita bakal menghitung masing-masing dari jumlah prediksi penduduknya itu. Jadi nanti kita cari model 1 prediksi sekian, model 2 prediksi sekian, hingga model ke-10. Lalu kita cari nilai yang paling memang mendekati dengan data aktualnya. Berarti kalau misalkan kita memperoleh suatu model, wah tersebut berarti itu model emang sudah terbaik gitu. Jadi itu bisa kita katakan bahwa model tersebut dapat kita gunakan untuk memprediksi jumlah penduduk di tahun berikutnya. Oke, kurang lebih ya mohon maaf. Untuk Bu Eti, apakah ada saran atau bagaimana Ibu? Oke. Tadi coba Mbak kembali ke rumusan masalah ya. Nah, kalau terlihat dari rumusan masalah, di sini itu sebetulnya yang belum muncul itu apa? Sisi matematisnya, gitu kan? Nah, jika itu memang sudah ada metode, misalkan metode untuk menyelesaikan itu dengan model logistik atau apa, seharusnya muncul juga di sini di rumusan masalah itu. Paling tidak kata kunci itu muncul. Kalau di sini kan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Nah, ini kan kalau rumusan masalahnya seperti ini, itu kan bisa saja kita menguraikan hanya deskriptif saja gitu ya, tanpa ada matematikanya kan nggak masalah kan jadinya ya. Kita cukup, oh ini apa sih yang mempengaruhi apa ini gitu. Kita cari artikel yang misalkan menjadi referensi cukup terjawab gitu. Jadi yang pertama ini bukan merupakan rumusan masalah berarti ya. Bukan satu masalah rumusan pertama ini karena di situ pasti dari referensi-referensi lain, pasti di sini sudah bisa terjawab. Dari website, dari mana pasti terjawab. Jadi bukan merupakan satu masalah lagi yang akan kita selesaikan dengan ini. Nah, kecuali kita menyebutkan yaitu ini dengan menggunakan model logistik gitu ya pendekatannya. Nah, itu muncul matematikalnya mungkin di sini dari sudut pandang matematis science gitu intinya, gitu ya. Yang kedua ini juga demikian, bagaimana dinamika pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Barat dalam beberapa tahun terakhir. Tentu ini juga harus menyebutkan nanti dengan model logistik atau apa metodenya, ya gitu. Yang ketiga juga demikian. Apa saja tantangan yang dihadapi Provinsi Papua Barat akibat pertumbuhan penduduk terkait dengan infrastruktur. Nah, ini sebetulnya juga belum memunculkan ini ya, belum memunculkan eh, matematikanya itu seperti apa gitu ya. Misalkan dengan apa dengan menggunakan analisa apa gitu. Nah, apa saja tantangan? Nah, itu juga bisa diuraikan nanti seperti itu. Jadi di sini yang nggak masalah itu cuma sekedar mungkin style masih bisa direvisi tentunya ya gitu. Nanti silakan, intinya kata-kata kunci yang penting dari model itu, gitu ya, itu harus dimunculkan, baik itu di latar belakang, di rumusan masalah, maupun nanti di dalam pembahasannya, gitu ya. Nah, itu harus muncul. Nanti segera mungkin yang harus dilakukan yang pertama kali selesaikan dulu saja ya. Selesaikan dulu modelnya kalau sudah terbentuk, nanti selesaikan. Nah, di situ bisa diselesaikan secara analitis dan secara numerik gitu ya, karena itu kan terkait dengan data juga ya. Kalau datanya sudah siap kan kita bisa menyelesaikan secara numerik, kalau bisa itu data yang terbaru. Nah, kalau nanti sekiranya oh ini sudah jadi tulisan, sudah jadi ya setengah jadi artikel gitu ya. Oh ternyata kok kayaknya masih kurang nih kalau misalkan mau kita publish kita apa kok kayaknya kurang bobotnya itu kayak masih kurang standar gitu. Nanti kita masih bisa memikirkan kira-kira ditambahkan apa lagi. Ya, gitu. Misalkan kita ditambahkan mungkin di sini analisis faktor barangkali gitu ya. Kalau misalkan tadi itu kan sebetulnya sudah menyebutkan di sini. Nah, ada terkait dengan infrastruktur dan lain sebagainya tadi itu. Mungkin di sini ada analisis faktor. Nah, apa saja sih sebetulnya yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Papua Barat?
Barangkali di situ hanya dengan regresi biasa saja bisa menambahkan informasi. Tetapi kita lihat nanti saja. Yang pertama kita selesaikan yang utama dulu di sini, yang model logistik ini dulu. Seperti itu ya Mbak ya sarannya ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas sarannya. Oke, baik. Oke, izin nutup ya Bu. Kurang Ya, lebih ya, mohon silakan. maaf. Dan terima kasih juga kepada Ibu Eti sudah mendapatkan sarannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Ibu kelompok 10 mau presentasi. Silakan Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 ingin membacakan hasil proyek kami mengenai pemodelan dampak durasi media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Sebentar ya Bu. Ya, ya. Lagi ini ya, bermasalah ininya ya. Silakan Maya. Judul proyek kami mengenai pemodelan dampak durasi media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Next. Anggota kelompok kami ada saya sendiri Maya Lestari Pasaribu dengan akhiran NIM 053 dan Dipa Gading Aryan dengan akhiran NIM 041, Tiara Ayu Sapitri dengan akhiran NIM 041. Next. Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan remaja saat ini. Remaja saat ini merupakan kelompok penggunaan media sosial paling aktif di dunia, dengan durasi penggunaan yang sering kali melebihi 3 jam per hari. Studi global dari WHO dan UNICEF mengungkapkan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan media sosial, semakin besar pula risiko remaja mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Namun,
banyak remaja dan orang tua belum menyadari adanya keterkaitan antara screen time yang berlebihan dan dampak psikologis dari tersebut. Tingkat keterpaparan remaja terhadap media sosial memerlukan perhatian serius, terutama dalam konteks kesehatan mental anak. Di era digital ini, remaja dengan mudah mengakses berbagai konten tanpa batas waktu, yang dapat memengaruhi pola pikir, emosi, bahkan harga dirinya. Jika tidak dimonitor, penggunaan yang berlebihan dapat berdampak pada performa akademik dan kualitas hubungan sosial mereka. Oleh karena itu, perlu pendekatan kuantitatif yang bisa mengukur sejauh mana durasi penggunaan media sosial berdampak terhadap kondisi mental remaja. Next. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggunakan pemodelan matematika untuk mengkuantifikasi dampak durasi media sosial terhadap kesehatan mental anak. Selama ini, sebagian besar studi yang akan bersifat kualitatif atau berbasis statistik deskriptif. Dengan model matematika, hubungan antara variabel screen time dan skor kesehatan mental dapat divisualisasikan secara lebih jelas dan dijadikan alat prediksi atau simulasi yang berguna untuk kepentingan edukatif dan preventif. Next. Penelitian ini dilandasi oleh dua rumusan utama, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan tingkat kesehatan mental remaja, dan yang kedua, model matematika apa yang dapat menggambarkan hubungan tersebut secara tepat. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun model matematika yang mampu menjelaskan keterkaitan antara screen time remaja dengan kondisi kesehatan mental mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi ambang batas durasi penggunaan media sosial yang dianggap masih dalam kategori aman bagi kesejahteraan psikologis remaja. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pemodelan matematika berbasis fenomena sosial, khususnya dalam isu kesehatan mental remaja. Nah, sekarang secara praktis, hasil dari model ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah, orang tua, dan lembaga kesehatan untuk menyusun program edukasi digital sehat serta intervensi preventif terkait penggunaan media sosial. Oh, cukup sekian dari proyek kami. Bu Eti, apa ada sarannya, Bu? Nah, itu tadi durasi ya, durasi penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental kan gitu ya Mbak ya. Nah, itu berarti itu kalau misal ini kan ada dua variabel gitu ya. Variabel terikatnya itu yang kesehatan mental, kemudian yang variabel bebasnya yang eh, durasi itu tadi. Itu saja ya berarti ya yang akan dibahas. Iya, benar, Ibu. Coba lihat yang ininya Mbak, rumusan masalahnya tadi ya. Dengan menggunakan apa modelnya tadi Mbak? Eh, dengan ini kan kalau di sini kan terlihat di situ di rumusan masalah yang kedua, model matematika apa yang dapat menggambarkan. Berarti di sini ini akan menganalisa beberapa model matematika gitu. Misalnya ada yang menggunakan regresi, ada yang menggunakan metode lain begitu atau bagaimana ini? Ya, belum belum ada metodenya atau model apa yang akan direncanakan nanti belum belum ya. Belum, Ibu. Oke, berarti nanti ini saja gitu ya, dipilih gitu ya satu misalnya dengan menggunakan model apa nih gitu. Atau mungkin dengan model apa, model yang model kompartemen seperti di sistem dinamik atau misalkan di sini menggunakan model regresi atau model linier gitu. Silahkan ya. Jadi eh,
faktor-faktornya itu bisa ditambahkan lagi saya kira ya. Durasi oke, durasi itu memang mempengaruhi sekali ya untuk kesehatan mental itu pastilah durasi menggunakan apa medsos gitu kan. Apalagi itu bisa jadi candu kan gitu. Nah, itu satu hal yang sebenarnya sangat menarik ya memang untuk diteliti. Nah, kalau bisa variabelnya juga yang lain lagi gitu, tidak cuma durasi, barangkali mungkin yang lain bisa dianalisa gitu ya. Silakan kalau dari sisi modelnya nanti model matematika apa. Nah, di sini harusnya mungkin di rumusan masalah kalau rumusan masalah seperti ini itu jadinya masih umum sekali gitu ya. Di sini kan menanyakan oh ini model matematika apa yang dapat menggambarkan hubungan tersebut. Nah, itu nanti silakan dipersempit saja langsung nanti modelnya itu apa, menggunakan metode apa, analisisnya apa. Seperti itu ya, Mbak ya. Barangkali ya masukannya ya. Ya, ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Oke, oke. Ya, masukannya. Oke, nah, silakan yang lain. Ya, silakan. Ada lagi yang mau memaparkan hasil diskusinya? Silakan. Sepertinya belum ada lagi, Bu. Belum ada lagi? Jika belum ada lagi, waktu yang ada bisa digunakan untuk menyelesaikan UTS-nya ya, gitu. Sesegera mungkin untuk bisa diselesaikan. Gitu ya, mungkin ya. Ada yang ditanyakan di sini? Ibu, saya izin bertanya. Ya, Berarti silakan. pertemuan Mhm. ini pertemuan ke-8 ya, Bu? Ini pertemuan ke-8 kan? Ini maunya sebetulnya kan pertemuan ke-9 gitu ya. Iya, Ibu. Ya, silakan ya. Pertemuan ke-9 juga boleh karena kita akan ngisi kuliah ya sebenarnya ya gitu. Tapi teman-teman ya silakan. Pertemuan ke-9 kan memang progres report saja kan sebenarnya. Itu. Ya pertemuan ke-8-nya yang mengumpulkan itu memang sudah jadi tugas ya. Pertemuan ke-8-nya sudah jadi tugas. Baik, Bu. Berarti pertemuan 8-nya memberi Mm-mm. tugas gitu ya, Bu? Mm-mm. Nah, ini berarti harusnya pertemuan ke-9 ya berarti ya. Iya, Bu. Mbak, silakan kalau ada yang mau memaparkan lagi ya, silakan ya. Ini masih ada yang mau memaparkan? Untuk kelompok lain sepertinya udah Belum ya? melaporkan di pertemuan sebelumnya, Ibu. Tapi Oh belum ya, ada progres lagi gitu. gitu. Oke. Mungkin sedang fokus ke menyelesaikan ini ya, untuk ETS-nya ya. Iya, Ibu. Oke, baik. Kalau gitu untuk pertemuan hari ini nggak masalah ya. Mau sampai di sini dulu. Teman-teman ya silakan ini eh, menyelesaikan progresnya, menyelesaikan UTS-nya ya, gitu ya. Semoga untuk besok bisa langsung dikumpulkan nanti di kolektif oleh PJ-nya saja, gitu ya. Oke, baik kalau begitu teman-teman tetap semangat diselesaikan dengan baik ya, karena memang ya apapun itu akan menjadi nilai UTS ya, gitu.
Ada nilai UTS, ada nilai UAS. Nilai UASnya nanti adalah hasil akhir dari proyek gitu ya. Kalau nilai UTS ya nilai UTS itu gitu. Itu yang akan masuk menjadi nilai, kemudian progres dan lain sebagainya itu akan menjadi nilai tugas. Karena saya tidak memberikan kuis di antara UTS dan di antara UAS gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga tetap semangat untuk mengerjakan UTS maupun menyelesaikan proyeknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.